Kepada Capres Nasdem, Bapak Anies Baswedan, semoga menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Amin, amin, amin. Salam dari Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Itu kan secara tidak langsung bahwa Anies Baswedan secara perlahan tenggelam, tidak terlihat oleh publik. Sebelumnya, seorang pakar menyebut bahwa elektabilitas Anies hanya euforia sesaat. Elektabilitas Anies Baswedan naik karena deklarasi pencalonan presiden oleh partainya. Sementara saat ini pakar menilai elektabilitas Anies cenderung menurun. Jadi kotel efeknya menurut saya ada, tapi efeknya sedikit. Makanya saya bilang itu seperti mimpi basah. Rasanya ada, tapi nggak real. Lakukan cara apapun demi meraih suara pendukung dan Anies sama saja ambisinya. Mendoakan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, semoga sehat selalu, semoga berkah selalu. Dan kepada Capres Nasdem, Bapak Anies Baswedan, semoga menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Amin, amin, amin. Kalau rata-rata misalnya melihat dari pemilih Anies saat ini, kalau ini terus diupayakan sebagai bangunan narasi politik, ini tentu adalah sebagai sebuah ikhtiar politik, bisa dikapitalisasi. Visi buruk itu masih ke bawah, yaitu hampir semuanya dijadikan komoditi politik. Jadi dipolitisasi semua. Ini yang membuat tidak sehat kehidupan kita. Justru saya rasa ini adalah sebuah kampanye gratis. Terima kasih, nama saya disebut terus. Jangan mereka itu menjadi alat pemuas dari permainan politik. Padahal ini bahaya gitu loh. Sangat rentan ke depan akan dijadikan sebagai alat untuk mainan kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan. Kepada Capres Nasdem, Bapak Anies Baswedan, semoga menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Amin, amin, amin. Ulfa tuh di sosial media, dia dengan sangat terbuka mengatakan cita-citanya mau jadi menteri. So, dengan mencantumkan bahwa seorang Ulfa Al-Hamid mau menjadi menteri, ini sebuah apa? Sebuah bagian dari panggilan Republik atau menteri halusinasi. Dia akan melihat kira-kira siapa yang akan memenangkan pertarungan. Itu yang kemudian akan merapat. Kalau Anies misalnya bisa dipastikan mendukung secara maksimal ya. Itulah yang saya bilang bahwa ini nggak terlampau peduli siapa yang menjadi presiden. Bagi mereka adalah mengamankan kepentingan politiknya. Makanya saya bilang untung dan rugi. Beredar sebuah video dengan akun Ulfa Al-Hamid yang promosikan Anies Baswedan jadi Presiden 2024 di depan Ka'bah Mekah. Video Ulfa Hamid yang sudah ditonton puluhan ribu kali di Twitter tersebut mendapatkan cibiran netizen di Indonesia. Ulfa membuka ucapan dengan ucapan salam sambil memegang foto bergambar Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Terlihat bangunan bersejarah umat Islam Ka'bah berselimutkan kiswah berwarna hitam dengan tenunan benang emas. Salam dari Tanah Suci Mekah, Arab Saudi mendoakan Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh semoga sehat selalu, semoga berkah selalu. Dan kepada Capres Nasdem Bapak Anies Baswedan semoga menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Kata Ulfa dalam video yang diunggah di akun Twitter @ulfa, seperti yang dikutip dari KBA News pada Kamis 16 Maret. Dalam komentar selanjutnya, akun Twitter Ulfa Al-Hamid menjelaskan ia mendoakan semua orang, tidak hanya Surya Paloh dan Anies Baswedan. Jadi mendoakan orang di depan Ka'bah adalah promosi politik. Padahal saya mendoakan banyak orang di depan Ka'bah, bukan cuma Surya Paloh dan Anies Baswedan. Mendingan pada ibadah ke sana juga aja dan doakan apapun atau siapapun yang diinginkan, ujarnya. Dari video tersebut mendapatkan cibiran netizen di Indonesia serta bukan sepantasnya untuk kampanyekan di Tanah Suci Mekah. Berarti itu tanah nggak suci lagi, Neng. Sudah kamu kotori dengan kampanye. Tulis akun Twitter @sumantri.r. Ibadah kau cuman aduk dengan politik, apa yang kau cari? Tak bisakah kau mengerem syahwat politikmu saat di ranah suci? Memprihatinkan. Tulis akun @mixmarzuk. Segini ya pendukung Anies memakai background Ka'bah untuk tujuan politik. Tulis akun @panji_anom102.
Bukan hanya pendukungnya saja yang berada di Tanah Suci Mekah, baru-baru ini pada Jumat 17 Maret siang, halaman Masjid Al-Akbar Surabaya bak arena kampanye Anies Baswedan, bakal calon presiden yang diusung dari Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Dari pantauan barometer Jatim, begitu Anies turun dari masjid usai menunaikan sholat Jumat, pendukungnya dari berbagai kabupaten atau kota di Jawa Timur yang memadati halaman sisi pintu utama tidak henti-hentinya meneriakan Anies Presiden. Tidak hanya itu, salah seorang relawan bahkan nekat memanjat pagar Masjid Al-Akbar sembari membentangkan spanduk bertuliskan Relawan Jarnas Anies Baswedan, DPC Brondong, Lamongan. Dari atas pagar, relawan tersebut membentangkan spanduk sambil penuh semangat meneriakan Anies Presiden. Teriakannya semakin kencang saat Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta, berjalan melintas di bawahnya. Di sisi lain beredar SMS flash dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terkait kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar. Dalam SMS Plus berisikan pesan surat Bawaslu Jatim 123-PM.00-0-T38-CI-38-03-2023 tanggal 13 Maret 2023 melarang Masjid Al-Akbar untuk politik Anies Baswedan yang melanggar aturan pemilu. SMS diterima sejumlah warga saat Anies Baswedan berkunjung ke Masjid Al-Akbar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Kunjungan Anies di Masjid Al-Akbar Surabaya ini rupanya juga mendapatkan sorotan dari Bawaslu setempat. Ini seiring dengan beredarnya SMS Plus dari Bawaslu soal larangan kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya. Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Akil Akbar, menyatakan Bawaslu Surabaya menghimbau agar tidak ada kegiatan bersifat politik di rumah ibadah. Jadi kita mendapatkan informasi awal dari peserta pemilu berkonsultasi apa sudah boleh untuk melakukan sosialisasi partai. PKPU memang masih diizinkan setelah parpol ditetapkan peserta. Maka parpol ketika belum waktunya kampanye boleh sosialisasi pendidikan kepada konstituen dan pemilihnya, kata Agil. Saat ini belum ada tahapan kampanye sesuai PKPU nomor 3 tahun 2022 bahwa kampanye masih November. Kita sampaikan kalau tempat ibadah pendidikan ini kan tempat yang tidak boleh dilakukan kampanye, sambungnya. Agil menyatakan cara Anies di Surabaya boleh dikelar sepanjang tidak melanggar undang-undang pemilu. Salah satunya tidak melakukan sosialisasi di masjid atau tempat pendidikan. Dikutip dari Suara.com, begitu banyak politisi dan pengamat yang turut memberikan tanggapan soal Anies Baswedan Nyapres mendatang. Salah satunya adalah Fernando Emas selaku Direktur Rumah Politik Indonesia yang menyebut Anies akan memakai segala cara demi menjadi presiden ke depannya. Fernando mengamini perkataan terkait Anies soal gubernur rela makan apa saja termasuk makan babi asal jadi presiden. Sebagai informasi, pendapat tersebut dituturkan oleh peneliti senior Saiful Mujani. Anies Baswedan akan menggunakan segala cara untuk kepentingan tujuan politiknya. Sangat mungkin juga terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Saiful Mujani. Ucap Fernando dikutip dari Suara.com dari Warta Ekonomi pada Sabtu 15 Oktober lalu. Tidak hanya itu, Fernando juga menduga Anies Baswedan akan turut mengkhianati Ketua Gerindra Prabowo Subianto. Fernando menilai janji tersebut hanya akan tinggal janji seperti halnya kebiasaan Anies memimpin Jakarta. Anies bahkan dinilai Fernando tidak layak diberikan kepercayaan oleh publik. Anies tidak layak dipercaya dan diberikan kepercayaan. Ada kecenderungan Anies Baswedan akan ingkar terhadap apa yang pernah diucapkannya. Misalnya seperti pada awal kepemimpinannya yang giat menolak reklamasi PIK 2 sehingga harus menggugat izin ke pengadilan. Namun pada akhir masa jabatannya, Anies Baswedan menetapkan Pulau G sebagai pemukiman, kata Fernando Emas kepada Warta Ekonomi.